Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Cindy Siskawati, Siska Permata, Ita Nuari Suci Romadona, dan yang terakhir Rina Rafiati akan mempresentasikan mengenai biaya, kualitas, dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Yang pertama, pengukuran biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas merupakan dasar dari pengelolaan biaya mutu, termasuk di dalamnya pelaporan biaya mutu bagi manajemen. Kualitas sendiri di sini dimaksudkan derajat atau tingkat kesempurnaan. Dimensi kualitas atau atribut-atribut kualitas. Di sini terdapat 8 dimensi kualitas. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan. Yang keempat, fitur. Yang lima, kenadalan. Keenam, tahan lama. Ketujuh, kualitas kesesuaian. Dan yang kedelapan, kecocokan penggunaan. 4 dimensi pertama merupakan atribut kualitas yang penting tetapi sulit diukur. Definisi biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang timbul karena mungkin telah tahu terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas sendiri berhubungan dengan kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Baik, selanjutnya definisi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas juga menunjukkan 4 kategori biaya, yaitu kategori biaya kualitas yang pertama yaitu biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan internal, dan yang keempat biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya, mengukur biaya kualitas. Ada 3 metode untuk mengukur biaya kualitas, yaitu metode yang pertama adalah metode pengali atau multiplier method, yaitu total biaya kegagalan eksternal sama dengan K atau biaya kegagalan eksternal yang terukur. Dan metode yang kedua yaitu metode penelitian pasar dengan cara survei pelanggan dan wawancara. Dan yang ketiga yaitu fungsi kerugian kualitas Taguchi, yaitu mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Selanjutnya, laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya sebagai persentase dari penjualan aktual. Selanjutnya, fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Selanjutnya, fungsi biaya kualitas pandangan cacat nol. Biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan AQL atau tingkat kualitas yang dapat diterima mendukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Kemudian, sifat dinamis biaya kualitas. Ketika perusahaan menambah biaya pencegahan dan penilaian serta menurunkan biaya kegagalan, mereka selanjutnya dapat mengurangi biaya pencegahan dan penilaiannya. Selanjutnya, strategi untuk menekankan biaya kualitas. 1. Lakukan serangan langsung terhadap biaya kegagalan untuk memaksanya menuju titik nol. 2. Lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk menghasilkan perbaikan. 3. Kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. 4. Lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan arahkan kembali upaya pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Analisis tren. Setelah ukuran-ukuran peningkatan kualitas ditentukan, hal penting yang harus dilakukan adalah perusahaan adalah menentukan apakah biaya kualitas telah berkurang sebagaimana yang direncanakan. Hal tersebut dapat diketahui dengan menggunakan bagan atau grafik
tren yang menggambarkan perubahan biaya kualitas dari waktu ke waktu. Penggunaan informasi biaya kualitas untuk keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program-program tersebut. Produktivitas, pengukuran dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisiensi. Produktif total adalah suatu titik di mana dua kondisi terpenuhi. Pengukuran produk parsial, penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Definisi pengukuran produktivitas parsial, produktivitas dari satu input tunggal biasanya diukur dengan penghitung rasio output terhadap input. Saya Ita Anwari Sucioro Madina. Saya akan mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu keunggulan ukuran parsial. Mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Kelemahan ukuran parsial. Ukuran parsial yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Selanjutnya, pengukuran profil produktivitas. Pengukuran profil menyediakan serangkaian atau sebuah vektor ukuran operasional parsial yang berbeda dan terpisah. Profil ini dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk memberikan informasi mengenai perubahan produktivitas. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Sebagai perubahan laba tersebut disebabkan oleh perubahan produktivitas. Pengukuran jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas disebut pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. PH sama dengan output periode berjalan per rasio produktivitas periode dasar. Selanjutnya, komponen pemilihan harga. Perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Untuk menghitung komponen perubahan harga, pertama kita perlu menghitung perubahan laba setiap periode, yaitu pemulihan harga sama dengan perubahan laba dikurangi perubahan produktivitas terkait dengan laba. Kenaikan pendapatan tidak akan cukup untuk menutupi kenaikan biaya input. Penurunan produktivitas hanya akan memperburuk masalah pemulihan harga. Selanjutnya, kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Selanjutnya, insentif pembagian keuntungan. Pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.